Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam resensi buku atau majalah. Ini saya meresensi tulisan saya sendiri tahun 2021. Ya, baru. Tapi ini saya resensi karena dulu dalam bentuk kolom sebuah majalah. Nah, ini saya resensi supaya bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual karena ini menjelang pilkada ini. Kalau dulu saya tulis menjelang pemilu, ini saya resensi menjelang pilkada. Ada pilkada wali kota dan bupati, kemudian pilkada gubernur wakil gubernur ya. Dengan judul menangkan demokrasi agar mudah korupsi ya. Judulnya memang agak paradok ya. Demokrasi itu ya memang kekuasaan dari rakyat. Tapi pemenang demokrasi biasanya sebagian dari mereka berkorupsi ya itu kan. Bisa pemenang demokrasi itu para menteri karena diangkat oleh presiden wakil presiden yang memenangkan demokrasi, atau demokrasi itu adalah memilih wakil rakyat dan yang korupsi adalah para wakil rakyat. Itu. Atau karena bupati gubernur itu dipilih oleh rakyat, yang itu yang memenangkan demokrasi ya. Nah, atau pembantu-pembantunya. Jadi menangkan demokrasi agar mudah korupsi. Ya ini kami prihatin karena kenapa yang korupsi itu adalah pemenang-pemenang demokrasi. Ada bupati, gubernur, wali kota, para menteri, ya dan biasanya ya setelah jadi menteri lama baru diusut, baru kemudian terdakwa, kemudian terbukti melakukan korupsi. Nah itu yang sisi lain dari demokrasi. Karena memang demokrasi membutuhkan biaya yang sangat mahal ya untuk memenangkan bupati wali kota, memenangkan gubernur wakil gubernur, memenangkan pejabat-pejabat tertentu atau wakil dari masyarakat itu digunakan untuk wahana korupsi. Ini saya bacakan hal yang pertama, tokoh utama korupsi berada dalam pusaran demokrasi. Artinya mereka mendapati instrumen korupsi dari proses demokrasi. Setahu saya politik adalah instrumen untuk meraih kesejahteraan masyarakat. Tetapi diakui di sana terdapat banyak alat untuk melakukan korupsi. Melalui demokrasi masyarakat menginginkan untuk menjadi kesejahteraan, namun demokrasi masyarakat malah terlibat dalam korupsi. Nah, jadi demokrasi itu kekuasaan berasal dari rakyat, tapi dengan demokrasi itu mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan itu menjadi alat korupsi. Nah, itulah yang sisi-sisi lain dari karena memperoleh kekuasaan dengan harga yang mahal, maka untuk mengembalikan biaya yang mahal itu dengan cara korupsi. Kalau dihitung-hitungan dari gaji dan tunjangan saya kira tidak mencukupi untuk biaya pemenangan di dalam proses demokrasi. Nah, mungkin itu. Tapi bisa saja ada orang yang karena saking banyaknya kekayaannya untuk merealisasi hobinya, kemudian setelah berkuasa dia tidak melakukan korupsi, ya memang kekayaannya itu benar-benar digunakan untuk meraih kepemimpinan, bukan meraih kekuasaan. Ya, setelah memimpin dia pun tidak melakukan korupsi, maka menjadi amal jariah. Kalau begitu, ya. Jadi meraih kekuasaan untuk menjadi bagian dari amal jariah karena biaya demokrasinya lebih mahal daripada pendapatannya. Nah, tuh. Tapi kalau biaya demokrasi lebih mahal dari biaya lain-lain,
itu bisa 5 kali lipat dari penghasilan ketika sudah berkuasa, kemudian mengambil kembalian 5 kali lipat dari biaya politiknya dengan cara korupsi. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau dihitung-hitung memang biaya demokrasi sangat mahal. Dan untuk mengembalikan kemahalan biaya pemenangannya, nah ini adalah paradok dari fungsi demokrasi, karena demokrasi itu kekuasaan dari rakyat untuk rakyat, tapi ternyata digunakan dari rakyat untuk para penguasa. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan pemenang pemilu, pesan yang dapat ditangkap adalah boleh korupsi asal tetap dalam koridor demokrasi. Wah, ini bahaya juga ya. Kami tulis memang kadang-kadang begitu, boleh korupsi tapi dalam koridor demokrasi ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi dalam musim pemilu kada tahun ini. Jika yang dipilih adalah selain demokrasi, maka siap-siap dituduh radikal, ekstrim, atau tuduhan lain, atau melawan demokrasi. Misalnya ada usulan, wah, kalau demokrasi mahal, kemudian diganti aja model kerajaan atau model selain demokrasi sehingga biayanya murah, tapi kekuasaannya langgeng pada seseorang. Nah, ini berlawanan juga. Akan tetapi demokrasi sebenarnya juga barang baru yang sebelumnya tidak ada lalu diadakan, maka tentu ia akan menuju ketiadaan pula. Nah, demokrasi dulunya tidak ada, kemudian ada. Bisa saja orang bosan kepada demokrasi karena demokrasi harga mahal dan pemenang demokrasi akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan, dan salah satu alat pengembaliannya ada cara demokrasi. Bisa saja ini ya, bisa saja kemudian ada gerakan, ya kalau begitu tinggalkan demokrasi saja sehingga biayanya lebih murah dan tidak ada korupsi. Nah, itu hipotesis. Tapi bisa saja demokrasinya bagus, hukum tegak-tegakkan, menjadi baik juga. Nah, inilah yang harus kita cari, bagaimana supaya demokrasi itu tidak mengakibatkan korupsi. Maka hukum harus tegak, harus semua yang terlibat dalam korupsi harus diadili. Tapi yang terjadi memang masih pilih kasih itu ya. Siapakah yang berkuasa akan aman dalam koridor penangkapan koruptor. Tapi siapakah yang kalah demokrasi, maka siap-siap diteralisi besi. Nah, ini bisa saja terjadi, hipotesisnya begitu. Jadi korupsi tidak apa-apa asal menang demokrasi sehingga aman dalam proses pengaduan. Tapi korupsi jangan sampai meninggalkan kemenangan sehingga mudah ditangkap dan masuk ke dalam jeruji besi. Nah, inilah demokrasi itu menang kalah. Yang menang korupsinya aman, yang kalah korupsinya tidak aman. Ini berbahaya juga. Tapi itulah dalam sejarah Jawa itu ada namanya Tunggul Ametung atau Ken Arok. Nah, dengan dekorasi demokrasi sekarang. Tapi kenyataannya masih ada politik Ken Arok atau siapakah yang kalah akan ditindak, siapakah yang menang akan menindak. Nah, itulah jika korupsi itu menjadi instrumen bagi penguasa yang menang untuk mengamankan kroni-kroni yang korupsi. Nah, itu ya yang harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan demokrasi sekarang menjadi demokrasi yang semakin baik, demokrasi yang tidak menjadi instrumen korupsi. Nah, mudah-mudahan demikian, ini harapan kami. Maka ini ada sinyalemen juga, wahai koruptor, berkuasalah sehingga kalian mampu memberi izin dan konsensi pengelolaan sumber daya alam
Di sanalah kalian mampu korupsi, luasan dan kedalaman tambang, bisa korupsi lama, dan variasi eksplorasi sumber daya alam. Ketahuilah bahwa dengan kalian memberi izin pengelolaan sumber daya alam, kalian mampu memiliki kekayaan cukup besar, menggantikan biaya demokrasi sewaktu lomba kontestasi pemilu kemarin. Nah, ini kan bahaya juga. Berlomba-lomba berkuasa, berlomba-lomba memberikan konsensi eksplorasi sumber daya alam. Nah, ini mudah-mudahan penguasa-penguasa yang akan datang atau yang sedang berkuasa saat ini belajar dari para pendahulunya yang korupsi, nah, untuk bisa mengamankan kekayaan Indonesia. Wahai pemenang pemilu, tentu bisa memberi izin kepada para explorer sumber daya alam. Para explorer sumber daya alam waktu yang tidak pernah menjadi peserta pemilu malahan bisa berkuasa lebih dari 90 tahun. Sehingga tidak berlebihan jika saya katakan menangkan pemilu sehingga kalian mudah korupsi. Ini bahaya sekali ya. Jadi kekuasaan 5 tahun, di penjara 15 tahun, bisa memberi kekuasaan kepada para explorer sumber daya alam sampai 90 tahun. Sebenarnya kerugian yang cukup besar. Berkuasanya hanya 5 tahun, di penjara bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan orang-orang yang telah memanfaatkan hasil demokrasi bisa memberi atau memanfaatkan kekuasaannya malah lebih dari 90 tahun. Nah, itulah paradok-paradok demokrasi saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.